Halo, Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Oke, sekarang udah jam 4 nih. Teman-teman semua udah tahu kan? Hari ini jam 4, anak sekolah mau ngadain live IG. Kita mau bedah jurusan astronomi di ITB, Institut Teknologi Bandung. Siapa sih yang nggak tahu Institut Teknologi Bandung? Yo, pasti pada tahu kan? Jadi hari ini kita bakalan sharing mengenai jurusan astronomi sama salah satu mahasiswa yang langsung belajar di jurusan astronomi Institut Teknologi Bandung. Ntar, coba ya. Oke. Sebelumnya aku kenalin diri aku dulu ya. Nama aku Alia. Hari ini aku bakal jadi MC buat hari ini bedah jurusan. Dan narasumber kita itu adalah Hizkia, yaitu mahasiswa jurusan astronomi Institut Teknologi Bandung. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu beberapa. Hizkia itu salah satu speaker atau narasumber kita dari acara webinar kita sebelumnya, yaitu tips sukses masuk PTN favorit. Nah, jadi kita undang ya Hizkianya. Mana ya? Oh, Hizkianya belum live. Halo teman-teman, kita nunggu Hizkianya ya. Hizkianya belum live. Mana nih? Oke. Halo Kak, halo Halo Kak. teman-teman semua. Aduh. Halo. Oke, taruh sebentar. Oke, teman-teman, jadi kita udah tersambung nih sama Hizkia. Kak Hizkia. Halo. Halo. Apa kabar Kak? Baik Kak. Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Lagi di mana nih Kak? Di rumah. Di rumah Kak. Di rumah Bandung? Kakak di mana? Bukan. Saya bukan orang Bandung Kak. Di Sumatera Utara. Oh, ya udah. Sebelumnya kita kenalan dulu nih ya sama Kak Hizkia. Boleh perkenalkan diri dulu Kak Hizkia? Boleh. Halo semua. Halo Kak. Kenalin aku Hizkia Syanipar, mahasiswa astronomi ITB angkatan 2019, alumni sekolah SMA Negeri 3 Rantau Utara angkatan 21. Sekarang Udah. Kak Hizkia semester berapa nih di ITB? Sekarang baru masuk di semester 4. Oh, tingkat 2 ya berarti ya? Sebelum kita mulai nih Kak, beda jurusan astronomi, boleh nggak sih ceritain dulu atau nggak kenalin dulu nih kampus ITB tuh gimana gitu? Dari Kak Hizkia sendiri gimana? Oke. Dari formalnya dulu ya. Boleh. ITB itu adalah berbadan hukum yang dibangun sejak tahun 1920. Nah, ITB sendiri ini adalah multi kampus atau kampusnya terbagi atau beberapa. Yang pertama di Bandung, khususnya di Ganesha, yang kedua di Jatinangor, dan yang ketiga di Cirebon. Nah, ITB ini untuk bisa masuk ke ITB ini tentunya ada beberapa cara. Yang pertama SBM, SNM, dan jalur mandiri. Nah, di ITB ini terdapat beberapa fakultas ataupun sekolah dan terdapat beberapa jurusan. Di ITB ini terdapat fasilitas yang bisa dibilang cukup lengkap, baik untuk praktikum maupun untuk olahraga. Sekian. Wih, praktikum berarti di ITB itu kita nggak belajar teori doang dong Kak? Maksudnya ada praktiknya juga gitu? Benar Kak, jadi kalau di ITB itu tidak hanya belajar teori doang, khususnya kalau astronomi itu ada mata pelajaran yang kerjanya cuman untuk pengamatan, terus pengolahan data, dan kayak riset-riset kecilan gitu. Jadi nggak hanya belajar dari textbook ataupun teori. Gitu. Boleh tahu nggak sih Kak, kehidupan kampus di ITB itu gimana khususnya nih untuk Kakak nih sebagai mahasiswa ITB terus di jurusan astronomi gitu? Oke. Jadi kehidupan kampus di ITB itu yang karena saya berasal dari Sumatera Utara, kehidupan yang pertama ketika di ITB itu ya
kayak culture shock. Kenapa? Karena dari budaya di Sumatera Utara, baik makanan ataupun yang lain-lain itu kayak berbeda jauh gitu. Misalnya di Sumatera Utara kayak uh, makanannya pedas, di Bandung kayak agak asin atau panas, agak manis. Nah, untuk itu untuk kayak budayanya ya. Kalau untuk di kampusnya sendiri, culture shock-nya itu karena budaya yang mungkin jauh berbeda dari sekolah. Biasanya kan kalau saya sendiri kayak di sekolah itu kayak ya udah kalau belajar secukupnya. Nah, kalau di TB ini kayak semua orang kayak udah hebat-hebat gitu. Jadi gimana cara supaya nggak minder gitu. Jadi kayak ya dipacu belajarnya, tapi jangan banding-bandingin gitu. Nah, yang pertama di ITB itu pasti belajarnya asik karena kita bisa kayak untuk teman-teman yang bisa dibilang fokusnya sama yang belajar bisa berdiskusi bersama gitu. Nah, kalau untuk kegiatan selain belajar gitu ya biasanya kehidupan di Bandung itu ya di ITB kayak nongkrong bersama. Gitu. Kalau buat tahu nih Kak, sebelum corona ini, Kak Iskia itu sempat kuliah di ITB langsung nggak maksudnya? Ke apa namanya? Ke gedung ITB-nya gitu? Sempat Kak. Jadi kan tahun pertama itu tahun 2019. Nah, di tahun 2019 satu semester itu penuh dilakukan secara offline. Di semester 2-nya sampai bulan Maret kalau nggak salah. Jadi sempat dilakukan offline. Oke. Kalau gitu, aku boleh nanya ya Kak, apa namanya tentang jurusan si astronomi ini. Oke, aku mau tahu nih Kak, kalau jurusan astronomi itu sulit nggak sih Kak? Maksudnya belajarnya Kak apa sulit, atau kehidupannya, suasananya, atau dosennya sulit, atau mata kuliahnya yang sulit gitu? Oke. Jadi seperti teman-teman tahu kalau astronomi itu kan kayak ilmu-ilmu yang baru gitu. Belum banyak orang yang mengetahui tentang astronomi. Jadi ya untuk bagi sebagian orang ya astronomi itu cukup sulit. Namun saya sendiri merasa emang juga sulit sih. Tapi karena di SMA juga saya karena pernah belajar gitu astronomi, jadi kayak sedikit lebih memahami daripada sebagian orang. Nah, untuk belajar di astronomi ini bisa dibilang tergantung. Kadang ada yang biasa, ada yang expert banget kayak ya sulit atau harus mengeluarkan waktu lebih di situ. Kalau untuk dosen sih tergantung ya Kak, karena kayak ada yang strict gitu Kak. Terus ada yang ya biasa aja, ya tinggal masuk keluar keluar. Yang penting hasil ujian aja sih yang dipedulikan di astronomi ITB ini. Oke, itu. Kak, kalau buat tahu nih Kak, astronomi itu kan jurusan sains ya, benar nggak sih Kak? Benar. Nah, kalau di kelas kakak sendiri nih, di kelasnya Hiskia itu ada nggak sih dari teman-teman dulunya jurusannya IPS gitu, atau enggak dari yang SMK? SMK kan pasti macam-macam nih ya jurusannya banyak. Nah, itu ada nggak sih Kak? Kalau sejauh ini sih saya kayak belum nemu gitu. Kayaknya nggak ada sih Kak. Kalau Kayaknya kakak kelas banyak. itu ada nggak Kak? Kalau seniornya? Kalau jadi sebenarnya saya masuk astronomi ITB ini pada tahun kedua atau di semester 3. Jadi untuk informasi kayak begitu kayaknya saya belum tahu gitu Kak. Ya, tapi saya belum tahu. Berarti Kebanyakan semuanya di IPA, SMA IPA. Oh. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih cara biar bisa masuk jurusan astronomi ITB gitu? Kan ini jurusan sains ya. Misalnya kayak mungkin teman-teman harus nyiapin apa gitu yang lebih spesifik, atau yang mau lintas jurusan gimana gitu tips-tipsnya, ya sedikit aja gitu, nggak usah banyak-banyak Kak, santai aja. Oke. Kalau aku sih tipsnya ya untuk masuk astronomi sebenarnya ada cara kayak jalur peminatan. Nah, di jalur peminatan ini kayak di SMA itu aku udah nyediain sertifikat-sertifikat kayak olimpiade gitu di samping nilai rapot ya. Jadi karena sertifikatnya kayak berhubungan sama astronomi dan tujuannya juga astronomi ya, jadi kayak peluangnya sedikit lebih besar daripada tidak punya sertifikat. Ya tipsnya kayaknya itu aja sih. Kalau ini Kak,
astronomi itu lebih belajar, ada nggak sih kayak belajar matematikanya, fisika atau kimia? Kan kita tahu nih ini kan sains gitu ya Kak. Ada nggak sih Kak? Jadi pasti Kak. Jadi kan astronomi itu tentu kayak berhubungan dengan ilmu-ilmu lain. Contohnya yang seperti yang Kakak bilang tadi, matematika, fisika, kimia. Nah, di astronomi ini kayak terbagi atas astrofisik yang artinya kalau ilmu fisika yang menerangkan fenomena di astronomi. Nah, dasar astronomi ini kan sebenarnya matematika. Di matematika ini adalah yang konsep-konsep atau dasar-dasar perhitungan yang digunakan untuk membantu mm, mengerti dalam astronomi. Untuk kimia juga ada. Sebenarnya astronomi ini kayak udah berhubungan sama sains-sains yang lain ataupun mungkin di sosial, mata pelajaran sosial kayak kultural gitu, kayak bercocok tanam dihubung-hubungin ke astronomi. Gitu. Jadi sebenarnya ada matkul yang berhubungan dengan astronomi kimia, astronomi fisika gitu. Jadi kalau masuk astronomi itu harus punya passion dulu nggak sih Kak jatuhnya? Kayak kalau udah kayak gitu. Sebenarnya enggak, tergantung diri masing-masing. Sebenarnya kalau di kelas itu dosennya benar-benar kayak niat banget gitu ngejelasin materi, nyuruh siapa yang mau nanya biar dijelasin sampai jelas. Jadi kalau saya punya teman sendiri yang nggak ada basic astronomi sama sekali, tapi dia bisa kayak struggle kayak bisa menempuh di jurusan astronomi. Jadi ya bisa dibilang tanpa passion, tanpa pengetahuan sebelumnya juga bisa struggle di sini karena dosen-dosennya emang niat ngajar gitu. Hmm, berarti gimana ya? Kitanya harus dari kitanya yang maksudnya yang belajar lebih banyak lagi biar kitanya bisa ngikutin terus gitu ya Kak? Iya, dan kalau kitanya kayak kekurangan materi gitu, biasanya kampus-kampus itu kayak berikan tutorial dari kakak tingkat ke kita-kitanya, atau kita bisa kayak nanya sama teman-teman yang lebih jago biasanya. Kalau saya sendiri sih kalau nggak ngerti dari dosennya kan kadang dosen kayak, aduh ngomong apa sih, terus biasanya kayak langsung nanya ke kakak tingkat atau teman yang lebih bisa. Hmm. Kalau ini, aku mau nanya sih Kak, kalau di jurusan astronomi ITB gitu ya, seru nggak sih? Maksudnya di situ apa nggak seru? Bukannya seru, maksudnya lebih kayak fun nggak sih gitu belajarnya atau malah jadi stres? Karena kan ini kita tahu ya ITB itu satu-satunya kampus yang punya jurusan astronomi nih Kak. Nah, seru nggak sih belajarnya atau malah jadi susah gitu? Seru atau enggaknya sih. Kalau untuk jurusan astronomi Kak, itu kan tadi Hiskia bilang ya, itu masuk di jurusan di semester 3 ya. Berarti sebelumnya semester 1 2 itu belajar apa? Hmm. Oke, sebentar nih Kak, ada yang bilang nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya dari siapa ya? Bentar dulu. Kita coba lihat dulu ya Kak. Iya, ada. Aduh, nggak ada suaranya nih dari tadi. Dari tadi jangan-jangan. Katanya nggak, Kak Hiskia yang nggak ada suaranya. Wah, dari tadi ya.
Dari tadi ya nggak ada suaranya ya teman-teman. Waduh, udah banyak. Kita udah live sekitar 15 menit nih. Oh, dua-duanya. Wah, gimana nih? Tapi aku sama Hizkia dari tadi kedengeran. Bentar ya. Sekarang nggak ada ya? Cuma satu orang nggak ada. Ya, sayang. Kalau sekarang ada nggak suaranya, teman-teman? Coba kita lihat dulu. Sekarang ada nggak suaranya ya, teman-teman? Biar kita bisa lanjutin nih bahasnya. Nggak apa-apa. Kita, oh mana nih? Kok nggak ada yang balas? Hmm, Mungkin di jaringan atau Kak Hizkia belum. Katanya Kak Hizkia belum. Coba, wah, Kak Hizkianya udah kedengeran belum ya? Coba ya, kita cek sound lagi ya. Delay. Oh, delay katanya, Kak. Waduh, teman-teman, mohon maaf ya. Iya, kalau di aku, kedengeran suara Kak Hizkianya nih, teman-teman. Makanya dari tadi kita ngobrol. Hmm, gimana nih ya? Dulu, teman-teman. Ya, oh masih belum. Atau enggak, aku invite ulang lagi ya Kak Hizkianya. Coba aku close dulu Kak Hizkianya ya. Sebentar. Mohon maaf ya, teman-teman. Oke, kita ulang invite Kak Hizkianya ya. Coba kalau Sekarang sekarang belum kedengaran. kedengeran Halo, kita halo. close dulu live-nya, ntar kita mulai Kedengaran lagi nggak? ya. Untuk Sekarang teman-teman kedengaran yang nggak? gak ada kedengeran itu suaranya dari mana? Dari anak sekolah atau dari Kak Hizki ya? Coba ya. Halo, 1, 2, 3. Hmm. Oke, udah ada nih Kak. Udah ada. Udah kedengeran Nggak delay Kak? ya? Udah Nggak delay kan? kan? Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Sebelumnya Oke, mohon oke. maaf nih dari aku, perwakilan anak sekolah dan Kak Hizkia juga ya. Kita lanjutin kalau gitu. Tadi sampai mana ya Kak Hizkia? Seru banget tadi kita ngobrolnya. Sampai Oh iya sampai benar. di Coba mungkin TPP ulangin tahun aja kali ya pertama Kak. di ITB. Dulu gimana nih? Tahun pertama semester 1 sama semester Dari 2 itu belajar apa sebelum masuk semester 3 itu jurusan astronomi? Oke, diulang lagi ya. Jadi di tahun pertama kami mahasiswa ITB, mahasiswa baru di ITB itu nggak langsung masuk ke jurusan yang kami pilih atau yang kami inginkan. Jadi ITB punya kayak program atau kebijakan gitu untuk yang mahasiswa baru harus menjalani tahap persiapan bersama sebagai basis atau dasar ilmu untuk menempuh di jurusan. Nah, yang di tahun pertama ini kita kayak belajar materi dasar kayak di sekolah lah bilang. Bisa dibilang SMA kelas 4. Belajarnya kayak kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris, kayak engineering sama PRD, sama olahraga bisa dibilang olahraga.
untuk bisa kayak dasar ilmu di jurusan nanti. Terus ini Kak, aku mau nanya, gimana sih cara biar masuknya ITB gitu? Maksudnya selain dari SNMPTN, ada ujian lain nggak gitu Kak? Tentu ya. Kalau di masuk ITB ini ya pasti kayak ada jalur SBM, UTBK, dan baru-baru ini kayak dibuka mandiri gitu dari tahun 2019 kalau nggak salah. Yang sebelumnya beberapa puluh tahun atau beberapa tahun sebelumnya juga dibuka. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk ITB bisa melalui tiga jalur itu, dan info lebih lanjutnya mungkin bisa dilihat di www.itb.ac.id atau di Kalau ini Kak, Instagram aku mau ITB. nanya nih, prospek setelah lulus dari jurusan astronomi nih Kak, itu tuh apa sih Kak kerjanya gitu? Aku penasaran banget nih Kak, soalnya kan jarang banget ya orang-orang itu tahu gitu. Ya, jadi prospek kerja astronomi ini kalau di Indonesia sendiri setelah sarjana gitu biasanya kayak ke 8 atau BMKG. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut alumni-alumni di astronomi ITB ini bisa lihat di Tracer Study ITB alumni astronomi. Nah, setahu saya sih kalau dengar-dengar dari dosen, astronomi ini salah satu uh, jurusan di ITB yang paling kayak alumni-alumninya yang paling kerjanya berbeda dari jurusan yang berkaitan dengan astronomi. Jadi tingkatnya itu alumninya bukan bekerja berkaitan dengan astronomi, melainkan kayak keuangan atau kerja gimana gitu. Pokoknya di web Tracer Study alumni ITB mungkin bisa dibuka, itu lengkap banget pokoknya. Tapi itu kita bisa buka ya Kak di web Tracer apa alumninya? Maksudnya nggak hanya harus mahasiswa ITB ya? Nggak hanya mahasiswa ITB yang bisa buka, semuanya bisa buka. Oke, kalau gitu kita buka sesi tanya jawab aja ya Kak ya, biar siapa tahu nih teman-teman yang nonton lebih penasaran mau nanya apa ke Kak Iskia, boleh langsung ditanya aja nih teman-teman. Diketik Sabi. aja. Tadi sih kayaknya di awal-awal udah ada yang nanya. Oh, tadi tuh ada yang nanya nih pertama-tama di awal Kak Iskia dari Raina Clara. Jurusan ini cuma satu ya di Indo katanya. Iya, bisa dibilang jurusan ini emang cuma satu di Indonesia dan mungkin cuma satu yang ada di Asia Tenggara. Nah, jurusan-jurusan lain di Asia Tenggara juga kayak nggak langsung astronomi gitu, tapi kayak berkaitan tentang fisika astronomi, nggak langsung ke kayak ITB gitu astronomi. Jadi bisa, iya, benar, cuma satu di Indonesia. Oke. Duh, teman-teman ada lagi yang mau nanya? Halo semuanya yang baru gabung. Boleh langsung nanya aja yang baru gabung dan dari tadi udah gabung. Nih ada Kak Iskia dari jurusan astronomi ITB. Atau mau nanya tentang ITB-nya juga boleh. Kegiatan tentang ITB-nya juga boleh. Gak hanya jurusan astronomi aja. Atau kalau gitu aku dulu aja kali ya Kak sambil nunggu teman-teman nanya. Boleh ya Kak? Iya Kak, boleh Kak. Jurusan astronomi itu ada di fakultas apa sih Kak? Aku penasaran. Maksudnya dia di bawah fakultas kan Kak? Iya. Jurusan astronomi itu di bawah fakultas atau departemen matematika ilmu dan ilmu pengetahuan alam. Jadi di fakultas MIP itu kayak ada matematika, fisika, kimia, astronomi, dan aktuaria. Kita udah ada nih Kak pertanyaan. Kita buka ya. Katanya, mana nih? Kak Iskia seneng nggak di astronomi dan kenapa senangnya? Ya tentu senang banget sih karena kayak ada teman-teman yang dari TPB udah kenal ya. Kan kalau di kampus lain kayak kurang kenal gitu. Kalau di ITB khususnya di Ganesha kan kayak kita kadang jumpa gitu, setiap hari pasti jumpa sama teman-teman kita. Nah, kita dipertemukan lagi di jurusan astronomi. Jadi ya bisa dibilang senang banget karena teman-temannya udah kenal, terus pelajarannya juga yang saya suka kayak astronomi, fisika, dan matematika. Gitu. Oke, terus nih. Ada pertanyaan di kolom questionnya dari igd.gu.
prospek kedepannya, gimana Kak cara meyakinkan orang bisa masuk astronomi? Nah, itu gimana Kak? Gimana ya? Oke, pertanyaannya yang sulit ya. Untuk gimana meyakinkan orang masuk astronomi ya, dari pengenalan astronomi itu. Kenapa? Karena astronomi ini bukan ilmu kayak astrologi. Jadi astrologi itu beda sama astronomi. Astronomi ini berbasis sains. Nah, untuk astronomi ini berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kayak ada fenomena gitu. Fenomena bercocok tanam dulu digunakan untuk digunakan ilmu astronomi untuk menjelaskan kapan nih waktu bercocok tanam yang tepat. Jadi selain dengan ilmu-ilmu yang pelajari, astronomi ini juga bisa membantu perkembangan suatu negara, misalnya kayak NASA sendiri yang mungkin ada di Amerika Serikat ya. Jadi dengan astronomi ini mungkin bisa memberikan pengetahuan lebih tentang alam semesta atau tentang kita di dunia ini, sehingga kita kayak mengerti apa arti dari sains terkhususnya astronomi. Oke. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Rahayu NRJNH Nurjana nih. Kak, karena ini jurusan pertama di Indonesia, untuk nyari referensi jurnal-jurnal astronomi susah nggak sih Kak? Nah, untuk nyari jurnal-jurnal astronomi sebenarnya gampang banget, ada di web harvard.edu kayaknya. Di web itu kayak banyak jurnal, terus artikel. Nah, untuk di kampus kakak sendiri biasanya kayak pakai network ITB itu sendiri ya, kayak nyari jurnal khusus ITB, nanti astronomi kayak kita buka untuk khusus astronomi, keluar jurnal-jurnal yang ada. Nah, kita bisa cari di situ. Untuk yang umum mungkin ada di harvard.edu atau kampus-kampus lainnya yang ada jurusan astronomi mungkin. oh, berarti referensi jurnal itu dalam bahasa Inggris ya Kak? Iya, selalu dalam bahasa Inggris kayaknya. Berarti harus ada basic bahasa Inggris dong kalau kita masuk astronomi ya Kak? Kan seperti yang saya bilang tadi Kak, kalau di TPB kan kita kayak udah diajarin bahasa Inggris gitu, ada matkul untuk bahasa Inggris. Jadi bisa dibilang dari pengetahuan di TPB bisa dipakai untuk di jurusan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ayo, yang masih penasaran mungkin tentang ITB-nya, nggak usah harus astronominya. Iya, ITB juga boleh. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Hari ini kita ada Kaiskia. Tanya aja, nggak apa-apa. Tadi sebenarnya aku mau nanya Kak, cuman aku lupa. Kegiatan kali, menanya kegiatan di astronomi. Oh iya, aku mau nanya nih Kak. Kalau astronomi itu berarti tentang apa ya? Maksudnya kayak daratan kah gitu, bumi atau planet? Kalau astrologi kan lebih kayak ke bintang-bintang gitu, ya nggak sih Kak, bener? Oke. Jadi astronomi itu mempelajari yang ada di alam semesta. Nah, untuk mempelajari fenomena sebenarnya kita menggunakan ilmu astrofisika untuk menjelaskan fenomena di alam semesta. Contohnya kayak bintang, kadang bumi itu sendiri, kayak planet atau exoplanet yang ada di dunia ini. Nah, kalau astrologi itu bukan tentang fisikanya, bukan tentang sainsnya, tapi tentang kayak ramalan dari rasi-rasi yang ada di langit yang dilewati oleh matahari. Oke. Nih Kak, aku mau nanya lagi. Untuk bukan jurusan sih, di ITB tuh ada nggak sih Kak, kayak kegiatan kampus atau organisasi gitu yang kita bisa join gitu untuk memperdalam lagi si astronominya ini? Untuk astronomi ini tentu ada ya Kak. Nah, semua jurusan di ITB ini juga ada kayak himpunannya, namanya himpunan. Nah, untuk astronomi nama himpunannya Himastron ITB. Bisa dicari di Instagram Himastron ITB. Nah, di Himastron ITB ini kayak ada badan pengurus untuk kayak bekerja di bidang-bidang berbeda. Nah, untuk kemarin saya mengikuti kayak kegiatan magang di keprofesian. Jadi kayak melakukan riset kecil-kecilan atau kayak belajari fenomena-fenomena yang menarik di astronomi untuk dibahas bersama di mahasiswa astronomi. Ada juga yang kayak badan pengurus yang langsung memperkenalkan astronomi ini ke masyarakat biasanya sih di sekitar Bandung gitu. Semua jurusan ada himpunannya.
Nih Kak, ada Iya. pertanyaan lagi dari Raina. Katanya Kak, sehari belajar berapa jam? Sehari kalau itu tergantung ya, tapi kalau biasanya sih 8 sampai 10 jam. Kalau biasanya kalau kelas sih dari biasanya mulai jam 8 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 5 jam selesai. Nah, kalau selesai itu biasanya saya kayak belajar jam 6 sampai jam 9 malam. Setelah itu jam 10 tidur. Kalau di hari libur biasanya sih dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Itu kayak diselingi main HP gitu atau makan atau dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan nih Kak dari Avi. Astronomi banyak hafalan, apa hitungannya Kak? Kok aku dengar-dengar fisikanya susah banget katanya. Wah, Di astronomi itu sebenarnya kayak lebih banyak ke hitung-hitungannya daripada hafal-hafalannya. Nah, di hafal-hafalan itu kayak mata pelajarannya ada terkhusus kayak labas, laboratorium astronomi atau tata surya yang mempelajari sistem tata surya di sekitar kita ini. Kalau untuk di astronomi ini paling banyak itu kayak bahas perhitungan, khususnya di fisika ya kata Afi kayak itu benar. Kalau fisika itu selalu digunakan di astronomi kayak untuk menghitung masa bintang dan lain-lain. Jadi ya kebanyakan perhitungan. gitu. Berarti kalau di astronomi yang kimia, tadi kan Kak Iskia udah sempat nyebutin, itu masih hafalan apa hitungan juga? Astronomi kimia itu kayak matkul pilihan yang nggak wajib diambil di astronomi ini Kak. Jadi kayak saya juga nggak tahu biasanya kayak mempelajari molekul-molekul yang ada di astronomi sih kayak di bintang ataupun yang lain-lain dan kayak proses-proses kimia yang terjadi di benda-benda langit. Kayaknya sih itu hitungan dan hafalan sih kalau kimia. Oke, oke gitu. Teman-teman yang baru join, halo, selamat datang. Oh, ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Aswan_Aksa. Bagaimana pandangan kakak terhadap perkembangan dunia astronomi khususnya di Indonesia? Seperti yang saya bilang tadi, astronomi kayak masih ilmu yang belum terdengar gitu, kayak fisika, kimia di Indonesia ini. Jadi perkembangannya bisa dibilang masih tidak sebanding dengan kimia dan fisika. Tapi di astronomi ini tentu banyak orang yang mengenal kayak observatorium gitu, yang berkaitan dengan astronomi, khususnya observatorium yang akan terbangun di Kupang nanti. Ya, jadi perkembangannya bisa dibilang berkembang, namun tidak sepesat fisika ataupun ilmu sosial dan kedokteran. Seperti itu. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Iya. Ada lagi yang mau penasaran sama Kak Iskia mengenai ITB kah? Atau jurusan astronomi? Boleh tanya sekarang. Oh iya, aku aja deh. Aku mau penasaran nih Kak. Sebenarnya ini cuma bercanda aja sih Kak. Maaf sebelumnya kalau menyinggung teman-teman yang di sini juga, teman-temannya mungkin ada teman-temannya Kak Iskia sama Iskia, Kak Iskianya. Bener gak sih jurusan astronomi itu bisa jadi astronot? Oh, ini bisa dibilang kayak pandangan yang salah ya Kak, karena astronot itu umumnya itu kayak tentara gitu, kayak angkatan, karena yang menjadi astronot ini ntar dia kayak punya postur badan yang bagus supaya bisa ke luar angkasa sana. Jadi astronomi ini sebenarnya kayak kerjanya kalau misal untuk luar angkasa ya cuman kayak pengolahan data atau teori-teori yang ada untuk menjelaskan mereka yang astronot ini kayak menjelaskan apa yang terjadi di sana. Kalau astronotnya ngambil kayak serpian batu gitu misalnya di bulan, nah para astronomi ini kayak meneliti gitu tentang apa aja yang di batu tersebut. Oh, jadi kalau kita jurusan astronomi itu kita yang bukan jadi astronot ya, Kak? Bukan Kak. Kak, ada lagi pertanyaan dari Mikael _M. Kak, astronomi itu kan banyak cabangnya. Bedanya apa aja sih, Kak? Kayak astrofisika dan lain-lain. Oh, tadi nih Kak Hizky udah jelasin sih sebenarnya. Tapi bolehlah singkat aja, Kak. Kalau astronomi banyak cabangnya benar. Contohnya astrofisika, yaitu ilmu fisika yang menjelaskan astronomi. Astrokimia, ilmu kimia yang menjelaskan astronomi. Jadi astronomi ini sebenarnya ilmu pengamatan yang ada di sains itu sendiri.
Ya, gitu. Begitu sih. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup? Mungkin ini aja kali ya Kak buat mengakhiri live hari ini. Senang banget sih bisa dengar cerita dari Kak Iskia. Mungkin dari Kak Iskia punya pesan atau tips gimana buat teman-teman nih adik-adik yang mau masuk ITB, entah itu jurusan astronomi atau bukan, apa gitu, pesan-pesannya gitu. Oke, kesan pertamanya ya terima kasih yang nanya. Untuk tips-tips masuk ITB ya, buat diri kalian kayak menjadi lebih dari yang lain atau beda dari yang lain. Contohnya kayak lebih di akademik khususnya, karena ITB ini kampus yang berbasis akademis ya. Nah, untuk kalian yang ingin masuk ITB ini sebaiknya kayak ngikuti lomba atau banyak memperbaiki nilai-nilai raport sehingga bisa masuk ke ITB sendiri. Gitu. Oke, ini Kak ada pertanyaan terakhir dari Karyan Saputra 25. Untuk tugas akhir biasanya meneliti tentang apa Kak? Uh, untuk ini ya sebenarnya saya masih semester 4, tapi kayak udah pernah dengar-dengar cutting gitu tugas akhirnya ngapain. Biasanya kayak neliti exoplanet atau bintang-bintang. Nah, untuk bintang itu biasanya kayak bintang ganda dan lain-lain. Tapi saya belum ngambil matkul tugas akhir ya karena masih semester 4. Oke, jadi gitu Karyan. Oke, kalau gitu wah, kita udah 37 menit nih live bareng Kak Iskia. Mungkin kita udahin aja ya, takutnya terlalu lama juga. Iya. Untuk teman-teman yang ketinggalan, nanti live IG ini bakal kita simpan di feed, jadi bisa tonton ulang. Terus, kalau masih penasaran sama Kak Iskia, boleh langsung tanya ke Kak Iskia langsung. Boleh Kak Iskia promosiin mungkin apa Instagramnya? Untuk teman-teman yang mau cari tahu tentang ITB ataupun astronomi bisa DM saya ya di @hiskia SNMPR. Ntar aku kalau ada kesempatan jawab pertanyaan kalian satu-satu. Oke, gitu ya teman-teman. Yang masih penasaran boleh langsung ke Instagramnya Kak Iskia. Jadi segitu dulu ya teman-teman buat live IG hari ini. Terima kasih untuk Kak Iskia atas waktunya dan sharingnya tentang astronomi dan ITB. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutin live-nya dari awal sampai akhir. Terima kasih Kak, dan terima kasih teman-teman. Oke, kayak gitu sampai jumpa sama anak sekolah untuk bedah jurusan atau prodi selanjutnya ya. Dadah. Bye. Terima kasih Kak Iskia. Terima kasih Kak. Oke. Kalau gitu hari ini ya aku tutup untuk live IG-nya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi dan bertanya. Sampai ketemu lagi sama anak sekolah untuk membahas lagi tentang beda jurusan atau prodi. Aku sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.